Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Nadia Oktavitria dalam Berita Lintas Nusantara News, akan menemani Anda 30 menit ke depan, menyajikan info berita terbaru, berita aktual yang dirangkum terpercaya dalam Info Lintas Nusantara News. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya Hendry Purwanto, yang akan menemani Anda semua, 30 menit ke depan, memberikan berita-berita terbaru dan teraktual yang dirangkum terpercaya dalam Berita Lintas Nusantara News hari ini. Soal Arema. Apa prestasi Pak Jokowi? Prestasi dia adalah menghalangi Anies jadi presiden. Kan itu buruk. Diperoleh oleh KPK. Ya. Dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan? Sikap KPK yang akan terus maju terus menghalangi Anies Baswedan ini sesungguhnya tidak hanya menjebak Anies Baswedan, tapi juga menjebak Pak Jokowi juga ya. Ganjar habis, Puan habis, segala macam itu kan. Kan begitu justru KPK bilang, oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan tuh kan. Memang KPK menyangkal saya? Enggak, saya rasa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Ketika sebuah institusi menerima laporan, maka institusi ya harus menindaklanjuti. Sama ketika saya di Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya di Pemprov, terima laporan, maka saya akan melakukan penyelidikan, dicek apakah laporannya benar atau tidak. Kalau benar, diteruskan. Kalau tidak benar, ya sudah selesai. Jadi kita hormati dan saya percaya KPK menjalankan tugasnya dengan profesional. KPK melaksanakan pemanggilan para saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Ex-komisioner KPK bilang ada indikasi kuat Anies Baswedan ingin dikriminalisasi. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto menduga ada upaya untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menuding upaya itu dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK. Ada indikasi sangat kuat sekali keinginan sebagian pimpinan KPK untuk melakukan upaya politik kriminalisasi untuk menjegal dan menjagal Anies Baswedan, kata Bambang lewat pesan teks. Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan belum bisa menjelaskan detail mengenai upaya-upaya tersebut. Dia mengatakan akan menjelaskannya secara gamblang pada waktunya. Nampaknya hal itu tinggal menunggu waktu saja, kata Bambang Wijoyanto. Menurut dia, bila dugaan upaya kriminalisasi itu benar, maka hal ini membuktikan ada problem serius di pimpinan KPK. Menurut dia, KPK telah diseret untuk permainan politik. Kalau ini terjadi, tudingan adanya nilai integritas sebagian pimpinan KPK memperoleh legitimasinya dan KPK diseret pada absurditas pusaran politik dan bermain-main politik yang makin menghancurkan kredibilitas kelembagaan KPK, kata BW. KPK telah menangani kasus Formula E sejak November tahun 2021. Kasus tersebut dilaporkan kelompok yang menamakan diri Studi Demokrasi Rakyat. Salah satu yang ditelisik KPK adalah mekanisme pembiayaan Formula E dan komitmen fee sebanyak 560 miliar rupiah. Selama penyelidikan, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak. Di antaranya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, serta Anies juga sudah diperiksa. Setelah pemeriksaan Anies mengharapkan keterangannya dapat membuat kasus Formula E semakin terang. KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Pimpinan KPK Firly Bahuri, Alexander Marwata dan Nurul Gufron, dan Deputi Penindakan KPK Karyoto belum menjawab pertanyaan Tempo soal tudingan upaya kriminalisasi. Itulah sementara berita yang bisa saya sampaikan. Nantikan berita dari Sekilas Info yang akan hadir dalam 60 menit ke depan untuk memberikan informasi dan berita perkembangan terbaru lainnya. Saya Hendry Purwanto, pamit undur diri. Seluruh kerabat kerja Lintas Nusantara News mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.